Si Arnold ini mengutip Table Talk Martin Luther, di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Ini gimana ini? Kalau Yusuf PI kan manusia biasa. Aku nggak tahu juga kejadiannya. Ini Tuhan kenapa berjoni 3 kali ini gimana ini Edi? Coba konfirmasi dulu. Gimana cerita kasusnya itu? Ada nggak bantahan dari orang Kristen mengatakan membuktikan bahwa Martin Luther itu berbohong atau apa yang disampaikan? Kameramu dibalik dulu. Kaprah. Jangan tutup kamera. Macam sudah malu jadi orang Islam. Oh enggak. Ripa, tumben-tumbenan kamu berani naik ke sini. Aduh, Kuis. Tumben-tumbenan berani naik ke sini. Kasih tempat ngobrol dulu. Begitu. Aku juga mau ngasih tahu nih. Ternyata benar ada peristiwa yang keji. Kata si Martin Luther, Yesus itu berzina 3 kali. Itu benar ini lari kemana-mana. Enggak, ini nih kenapa kamu lari kemana-mana? Apa yang dibahas? Lari kemana? Lari ke sini. Juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya. Luther lihat kalau saya ngomong saya kasih kesempatan dia. Yang tidak pernah diragukan, meski bagian-bagian tertentu mempermalukan. Kata dia gini nih, kata Arnold Land. Wemer menyitir satu nutilan dari Table Talk kata Martin Luther. Bentar dulu. Iya, si Arnold ini mengutip Table Talk Martin Luther, di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Ini gimana ini? Kalau Yusuf PI kan manusia biasa. Aku nggak tahu juga kejadiannya. Ini Tuhan kenapa berjoni 3 kali ini gimana ini Edi? Coba konfirmasi dulu. Gimana cerita kasusnya itu? Ada nggak bantahan dari orang Kristen mengatakan membuktikan bahwa Martin Luther itu berbohong atau apa yang disampaikan? Kameramu dibalik dulu. Kaprah. Jangan tutup kamera. Macam sudah malu jadi orang Islam. Oh enggak lah. Baik. Enggak lah. Sudah? Aku nggak malu jadi orang Islam. Sudah bicaranya? Kalau aku malu aku kabur ke luar negeri Edis. Sudah bicaranya? Sudah. Coba konfirmasi dulu Tuhan berzina 3 kali tuh. Oke, sudah bisa gantian belum? Tunggu. Edis. Ini yang ngomong terus ini. Sudah bisa gantian belum? Dari tadi ngomong terus, boleh gantian? Diizinin nggak ngomong di sini? Tadi kan kamu sudah mengatakan bahwasanya menurut Arnold bahwa Martin Luther berkata begini dan begitu. Salah, betul kan? Bisakah saya tanggapi? Bukan gitu, saya benar. Loh, ini gimana? Rifa, dengar. Kalau saya masuk ke channel kamu bisukan. Kamu masuk ke channel saya, tidak akan jari saya ini saya gunakan untuk membisukan kamu. Paling-paling kamu saya tendang. Gini, Edi, kalau kamu tidak bisa membisuk, saya tendang. Gini, Rifa. Ya udah, aku ngomong. Kamu sudah naik ke sini, sudah saya terima. Gitu. Kamu sudah mengajukan pertanyaan, sudah saya terima. Sekarang apakah boleh saya menjawab? Ya izinin dulu aku ngomong. Kenapa sih Edi takut banget sama gue? Pertanyaannya satu-satu. Belum. Yang ini saja belum saya jawab. Bisa saya jawab? Edis, kenapa sih panik? Edis, saya nggak panik. Biar kita tertib. Pertanyaan itu satu-satu. Di situ nggak enak hidupnya. Kalau makan itu juga harus satu sendok, jangan langsung 1 baskom dimasukin ke perut. Iya, gue bukan cuma ngomong ini, gue ngomong sesuatu nih, Edis. Silakan. Kan seandainya Ustadz Yusuf PI itu, ya kan, mau berzina mau enggak, emang diajarin di Kristen untuk menggibahi orang dan mengurusi permasalahan orang? Aku nggak tahu ya. Emang kalau di Kristen itu ada, ya itu satu. Kenapa dari tadi satu-satu dulu, jangan banyak-banyak. Nanti lupa saya. Enggak, ini bukan pertanyaan tambahan. Sementara, kenapa ngurusin Tuhan lu yang dituduh sama Martin Luther sebagai pezina? Kenapa ngurusin Ustadz Yusuf gitu? Udah bisa saya jawab? Silakan, Edis. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama begini, Rifa ya. Kekristenan itu bukan soal Martin Luther. Tapi kan Protestan nggak bisa ada tanpa Martin Luther. Ini gimana? Ini saya mau jawab kok udah panik. Jangan panik begitu. Bukan panik. Bisa saya jawab ya? Berarti Martin Luther nggak ada gunanya berarti ya? Ini kalau begini diskusinya nggak jalan ini teman-teman. Yaudah. Dengar. Kenapa sih kalau room Kristen itu artinya tempat ditanya, kayak gua nih bikin room Islam ditanya. Kamu kan sudah mengajukan pertanyaan, Rifa. Giliran saya yang mengajukan pertanyaan. Yaudah, Tuhan berzina 3 kali, jelasin. Baik, saya jawab. 3 kali. Baik, di dalam Bible tidak pernah ada sebuah informasi bahwasanya Yesus kami berzina. Tidak pernah ada.
Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan, Arnold mengatakan bahwasanya Martin Luther berkata. Sekarang begini, saya mau tanya dulu kepada kamu, Arnold itu siapa? Sejarawan. Siapa? Nih aku tulis ya. Ini bukan coba mana tulisan ya. Dia berbahasa apa Arnold itu? Bentar. Sebentar, Arnold itu berbahasa apa? Gini. Gua mengutip dari Ibu Rita Wahyu yang seorang pengajar Alkitab. Sekarang jadi Ibu Rita Wahyu. Tadi Arnold, sekarang Ibu Rita Wahyu. Besok Udin, besok Pula. Nanti kalau nggak pernah kuliah, Edis nggak pernah kuliah. Makanya saya bilang teman-teman, boleh di dalam agama Islam memang diizinkan berdusta di dalam tiga Tuhan lu suka berdusta loh. Lukas 24:46 Tuhan lu bohong loh. Yes, lari kemana-mana. Ini lu berbohong. Gini. Bahkan Tuhan lu membantu. Bentar. Saya berharap kita mau diskusi dengan baik. Apakah Anda mau setuju? Setujukah Anda supaya kita diskusi dengan baik? Setuju? Bisa. Saya sering dengar omongan kamu begini. Saya sering dengan omongan kamu begini, kamu live, kamu ngomong begini. Saya mau diskusi baik dengan orang Kristen yang ngerti agama Kristen. Maukah kamu berdiskusi dengan cara yang baik? Oke, berarti lu ngerti ya. Oke, kita diskusi cara baik-baik. Tadi baru kamu bilang Arnold berkata. Bentar dulu. Kamu tadi udah, poin pertanyaanmu udah masuk loh. Arnold berkata. Sekarang kamu bilang Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu membuat situs website lalu menyetir atau menukil perkataan Arnold Land yang mengutip Table Talk-nya yang menuliskan bahwa Martin Luther saya mau lihat langsung tulisannya Arnold mana? Saya mau lihat langsung. Saya nggak mau dari Rita Wahyu. Mana tulisannya Arnold? Kenapa nggak terima dari Ibu Rita Wahyu? Alasannya apa? Karena yang saya dengar ini seperti hadis, katanya. Saya nggak mau katanya. Nah, saya mau tulisannya Martin Luther yang dikutip oleh Arnold mana? Oke, bentar. Martin Luther berbicara dalam bahasa apa? Jerman, bentar, gue kasih lu. Silakan tulisannya Martin Luther mana? Dalam bahasa Jerman itu mana? Ini tulisan Jermannya nih. Nih tulisannya nih. Ini Arnold Land. Itu kan tulisan di internet. Mana manuskripnya? Sebentar. Mana manuskripnya? Bentar. Oke, kalau gitu gini, sepakat ya. Edis mengatakan bahwa pernyataan orang lain yang tidak ada manuskripnya itu gagal ya. Mana manuskrip yang dikutip oleh Ronald? Mana? Edis kenapa di komanya kejang-kejang nih? Kenapa Anda meninggal dunia sih? Berarti lu nggak bisa diterima. Karena di kitab lu ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Berarti ini nggak sahih, nggak sah. Karena ini nggak tahu siapa orangnya. Lu nanya Arnold Land, sementara orangnya ada, lu bisa cross check. Enggak, ini bukti kalau lu tuh nggak akademis. Lu harus buang ini kitab lu harus dibuang karena ini menurut anggapan orang. Pertanyaan gua, siapa orang ini Edis? Siapa orang yang menganggap kalau Yesus anak Yusuf? Jawab, namanya siapa? Sudah. Oke. Bisa balikan lagi kamera? Oh, bisa dong. Jadi setiap anggapan orang itu nggak layak ada dalam kitab suci gitu? Kan lu yang bilang. Lu tadi nanya siapa Arnold Land. Setidaknya ketika Bu Rita Wahyu mengutipkan ada namanya Arnold Land, jelas bisa diselidiki dia. Apakah dia adalah orang benar atau orang tidak benar. Kan lu tolak. Sekarang gua tanya, kitab lu menuliskan pendapat orang lain. Nah, bagaimana lu mau mengkomparasi pendapat orang yang jelas bernama Arnold Land, lu tolak sementara kitab lu menuliskan pendapat dari orang yang lu nggak tahu siapa. Saya jawab ya. Bisa saya jawab sekarang gua tanya. Kamu ngomong terus saya bisa jawab nggak ini? Gua belum nanya. Kamu kan sudah bernarasi, bisakah saya tanggapi? Ini penonton lihat sendiri. Ini 19.000 orang melihat kualitasmu loh. Loh, nggak apa-apa. Gua belum Apakah tanya. kualitas orang muslim sampai gelagapan kualitas begitu? Kualitas orang muslim itu kritis. Harus saset kayak lu. Kritis itu bagus. Kalau gua serius. Kritis itu bagus. Ini bagus kritis itu. Lukas 3 nomor 2. Dengar dulu, udahlah substansi aja. Kamu ulang-ulang lagi sih? Lukas 3:23. Di situ mengatakan pendapat orang si Yesus ini anak kandung Yusuf karena nggak ada tulisan anak tirinya. Nah, pendapat orang itu lisan apa tertulis? Tertulis tuh anak Yusuf. Ya, gini, menurut anggapan orang, di situ anggapan orang itu tertulis apa lisan? Tertulis. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf.
Oke, Lukas berkata, menurut anggapan orang. Nah, ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, apakah anggapan orang yang dikutip oleh Lukas itu lisan apa tertulis? Ya mana gua tahu. Si Lukas kadang-kadang berarti entah lisan. Makanya ini perlu diselidiki nih. Apakah si Lukas ini mendengarkan perkataan atau dia mendengarkan hasil gibah kayak lu tadi? Karena jawab ya. Menurut anggapan orang Ustadz Yusuf PI itu berzina. Kayaknya dia ketakutan kalau saya bicara. Jadi ketika si Edis bertanya kepada Kores, menurut Bang Regar, Ustadz Yusuf PI itu selingkuh. Minimal informasi yang dia masalahnya moderatornya. Masalahnya yang ngomong itu momotnya, moderatornya. Dia di WhatsApp dengar. Dia dapat berita dari seseorang yang bernama Nagita yang mengaku selingkuhannya Yusuf PA. Ya, orangnya jelas kan? Oke. Sekarang saya konfirmasi. Aduh, ini si Rifa ini ngomong terus kemana-mana ini. Apakah boleh saya gantian menjawab? Tapi lu lari-lari. Kan gue tanya. Oke, sekarang kembali. Sekarang kembali ke sini. Lu kan mengkonfirmasi. Kata Bu Rita Wahyu ketika mengutip perkataan. Bu Rita Wahyu. Bu Rita mengutip tulisannya Arnold. Arnold mengutip tulisannya Arnold ketemu Martin Luther. Arnold ketemu dengan Martin Luther. Sama kayak Lukas nggak pernah ketemu Yesus, sama kayak gitu persis. Oke, sekarang sama apakah dengar Yesus, apakah Lukas mendapatkan itu dari para saksi mata? Buktinya ini orang ini beneran lihat Yesus. Emang bisa buktikan jadi kata Lukas, membuka Injil Lukas itu dikatakan begini. Setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelaku firman, kemudian aku membukukannya secara teratur bagimu. Betul? Berarti ini hasil penyelidikannya, Edis? Betul. Metodenya bukan hasil bertapa di gua. Oh iya, kalau bertapa di gua Tuhan tuh 3 hari bertapa di gua jadi Tuhan habis keluar habis mati. Nah, sekarang gua tanya Edis. Gini, dengar. Ketika penyidik membawa berkas penyidikannya kepada penuntut umum, itu hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan dengar dulu saya lagi ngomong, Rifa. Dengar. Edis, kenapa hasil penyelidikan dari tim penyidik Mabes Polri dilimpahkan kepada penuntut umum, dilimpahkan kepada hakim, kemudian diputuskan oleh hakim. Apakah metode seperti itu tidak ilmiah? Ilmiah nggak, saya tanya. Ada berkasnya. Pertanyaan gua ilmiah nggak, saya tanya. Ilmiah. Mana lebih ilmiah? Penyelidikan apa bertapa di goa? Penyelidikan mana lebih ilmiah? Berkasnya di pengadilan diterima. Tapi pertanyaan sekarang kamu jawab dulu, Rifa. Mana lebih ilmiah? Penyelidikan atau bertapa di goa? Mana lebih ilmiah? Boleh gue jawab? Silakan. Nah, tidak ada kalau lu bertuhan, Tuhan lu tuh nggak masuk ilmiah karena Tuhan yang ditanya yang dijawab Rifa. Tuhan melayang-layang di atas air itu tidak ada dokumentasi sejarahnya. Saya datang ke depan hakim. Edis, apa? Kenapa ini? Dari mana kamu dapatkan? Oh, saya penyidik. Saya dipanggil. Saya dipanggil oleh hakim gitu loh. Kemarin Anda benar seorang penyidik. Yesus, sekarang lu nggak mau dengerin gua bicara. Dari mana Anda dapatkan keterangan itu? Dari hasil tim penyelidik yang setelah menyelidiki mengumpulkan bukti-bukti dari para saksi mata hakim. Edis, baik, saya akan pertimbangkan kalau lu nyembah kelamin Yesus. Tapi kalau ada seorang penyidik ditanya sama hakim, dari mana Anda mendapatkan keterangan Anda? Pak Hakim, saya dapat itu dari bertapa di gua. Iya, oke. Itu palu dari Pak Hakim itu akan melayang ke kepala penyidik. Tantrum, Edis, gantian dong, Edis. Ini kok malu lu, masa nggak malu ya? Ini, Rifa. Kita sudah sampai kepada tema bahasa saya tanggapi. Masalah pernyataan si siapa namanya si Rita Wahyu. Gantian. Edis, jadi pertama-tama begini. Kalau pertama-tama saya perlu untuk mengetahui dari mana Arnold mendapatkan kutipan dari Martin Luther. Kemudian saya pengen tahu tulisan asli Martin Luther. Tapi ya udah kalau gitu, si Lukas tahu dari mana? Dengar, tapi selain daripada itu,
dengar, selain daripada itu semua, gua juga tetap saja yang sama. Kekristenan Lukas bukan dari mana soal Martin kalau si Yesus Luther. ini anaknya Yusuf. Kekristenan adalah apa yang Bible katakan, bukan yang Martin Luther katakan. Nanya. Di dalam Sekalipun demikian, saya pengen tahu di mana tulisan daripada Martin Luther yang berbahasa Jerman. Nih, saya pengen tahu, saya pengen lihat tulisannya dalam bahasa Jerman. Dan tolong terjemahkan. Apakah benar yang di atas air? Apakah benar Martin Luther mengatakan demikian? Ada yang menyelidiki. Oke. Sekarang kamu sudah lari kemana-mana. Kamu sudah lari, melayang-layang, lompat ke sini. Teman-teman, kalian sudah lihat, inilah kualitas seorang muslim. Ketika ada Tuhan yang melayang-layang di atas air, apakah itu hasil penyelidikan? Sekarang saya boleh tanya balik nggak? Loh, lu belum jawab. Takut ditanya. Ketika Tuhan melayang, nggak takut. Berani, kata Rudi Yohanes, berani ditanya, berani bertanya, jangan takut ditanya, jangan kerja hanya bertanya terus. Dikutip sama Berita Wahyu. Itu kutipannya Rudi Yohanes, betul nggak? Tidak berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Pasal 12 nomor 7 dan 8. Boleh saya Tuhan bertanya? Edis mengambil bini orang. Boleh saya bertanya? Itu penyelidikan import. Apakah saya boleh bertanya? Boleh nggak saya bertanya? Oke, boleh. Tapi kan Oke, baik, saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Saya simpel. Masa Edis belum menjawab, saya belum terpuaskan dengan jawabannya dia. Dia tidak berani ditanya. Berani. Boleh nggak saya bertanya? Tapi Edis jelaskan dulu. Ketika Edis menolak data masalah dari Berita Berita Wahyu. Penjelasan saya nggak masalah. Gini, boleh saya bertanya? Bukan. Simpel. Pertanyaan saya simpel. Saya mau merespon. Saya mau merespon. Pertanyaan saya simpel. Simpel, boleh? Udah, karena gue kasihan sama lu. Abis itu gue gantian nanya lagi ya. Baik. Pertanyaan simpel. Ya? Oke. Pertanyaan simpel. Daman sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Ustadz Wafi sudah mengakui Muhammad itu juga sebagai robnya umat Islam. Yusuf PI juga sudah mengakui. Perlu saya putarkan nggak videonya? Atau kamu sudah percaya aja? Udah lanjut. Pertanyaannya apa? Sekarang saya mau tanya sama kamu Rifa. Simpel. Apakah Muhammad itu juga adalah robnya umat Islam? Oke, aku jawab ya. Nabi Muhammad adalah pemilik umat dan pemilik rumah, pemilik keluarganya. Allah adalah Robul Alamin. Saya tanya, apakah Muhammad itu rob? Nabi Muhammad adalah pemilik keluarga dan anak-anaknya, sementara Allah pemilik alam. Nah, apakah Muhammad itu rob? Iya atau tidak? Nabi Muhammad pemilik rumah, pemilik anak, dan kamu pemilik nggak jawab, umatnya. muter-muter udah, kamu di bawah aja. Ditanya, apakah Muhammad itu pemilik? nih, biar kamu berguru sama Daman Al-Mantiki nih. Ini ahli mantiknya orang Islam. Ditanya Muhammad rob atau enggak? Muhammad itu pemilik rumah. Nih, lihat nih. Anda ditanya satu saja bertele-tele. Nih, dengarkan apa kata Daman Al-Mantiki. Pasang telinga kalian, wahai umat Islam. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah Muhammad kita. Anda ditanya Muhammad itu Rob atau bukan? Tendang langsung. Dan dia adalah orang yang masuk channel Edis TV, melainkan dia ditendang ketika dia berbelat-belit. Yang demikian itu adalah hukuman bagi mereka yang tukang berbelat-belit. Itu, ya. Ayo teman-teman ya, tolong sampaikan kepada Yusuf PI. Sampaikan kepada dia, kalau teman-teman mau main ke Yusuf PI, tanyakan. Yusuf PI beredar kabar, beredar gosip. Saya katakan dulu masih gosip, karena belum dikonfirmasi oleh Yusuf PI-nya. Dari moderatornya yang namanya Pak Regar. Kalau kalian sering nonton Yusuf PI, dia sering ngomong, Pak Regar, jangan dinaikkan Pak Regar. Pak Regar kejam banget, Pak Regar. Nah itu. Moderatornya sendiri yang memberitahukan bahwasanya si Uncup PI punya selingkuhan namanya Nagita, yang sering dia katakan ibu negara di channelnya Yusuf PI. Lihat itu umat muslim. Kalian makanya saya
Apa maksud saya? Tadi si Riba kan nanya sama saya, apakah boleh menggibahi orang lain? Apakah boleh? Dengar, di dalam ajaran agama Kristen itu dikatakan untuk mengatakan yang benar. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Beritahukan kepada orang supaya seseorang itu tidak tersesatkan. Begini, YUSUPI itu kan menggalang donasi dari kalian, ya kan? Untuk apa? Katanya untuk mengadakan musaf. Nah, konon katanya, kata si Pak Regar, katanya itu mendapat kritikan dari APII sendiri. Nah, tapi coba tanyakan sama dia. Makanya Anda saya konfirmasi ini. Tolong tanyain nanti sama dia. Ya. Nah, saya tidak mau orang-orang Islam yang tidak tahu apa-apa, yang polos-polos, yang dia baik-baik orangnya, mereka dikadalin sama YUSUPI. Saya nggak mau. Saya masih menganggap mereka itu saudara sebangsa saya. Saya nggak mau orang-orang yang tidak bersalah, yang innocent ini. Saya tidak mau mereka memberikan kepada YUSUPI tetapi diselewengkan oleh YUSUPI. Apakah itu saya salah? Enggak. Ya. Jadi saya meminta kepada kalian teman-teman, tolong teman-teman, jangan sampai kalian sudah memberikan dukungan kalian kepada YUSUPI, kepada Juma, kepada Handi Selebas, kepada si Kalpin, si Kores tadi, ternyata untuk beli yang lain, untuk beli rokok misalnya. Iya tuh mereka itu. Apalagi yang namanya Sugi Tolologi itu, kerjanya maling konten. Ya, Sugi Kristologi, Handi Selebes itu kerjanya maling konten. Di mana ada perdebatan, di situ dia akan siap maling konten. Ya, kerjanya itu kan maling konten itu. Apalagi si Sugi Tolologi itu. Ayo teman-teman, dukung APII. Saya nggak mau melihat saudara-saudara sebangsa saya, orang-orang Muslim yang baik-baik mensupport mereka, tapi untuk beli rokok nggak mau. Ya, itu saya beritahu kepada kalian teman-teman. Jadi teman-teman, kalian harus berhikmat. Ya, di dalam Bible dikatakan kepada saudara-saudaraku juga yang Kristen, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi teman-teman ya, kasihi Tuhan itu nggak boleh pakai hati saja, tapi pakai akal budi juga, pakai pengertianmu. Ya, jadi teman-teman bijak-bijaksanalah.